Kalau paslon itu bicaranya ngawang-ngawang, bicaranya hal-hal yang besar, nggak nyangkut di pikiran pemilih, jangan berharap. Apa itu yang konkret? Misalnya, bagaimana cara mengatasi kemacetan, kemudian bikin balai. Bismillah, Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi pengamat Adi Praitno ini sepertinya menilai program Ridwan Kamil hanya mengawang-awang. Namun berbeda dengan program Mas Pram yang sepertinya dinilai lebih konkret. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Menurut Anda, kemudian kalau kita melihat bagaimana 2017 dan melihat bagaimana dinamika di 2024, apakah kemudian memang bisa dikatakan bahwa pemilih Jakarta hari ini sudah bisa dikatakan kembali rasional? Ya saya kira Jakarta itu dari dulu pemilih yang cukup rasional ya. Mereka akan memilih pemimpin yang dinilai punya program yang konkret, solutif, dan yang paling penting adalah program-program yang dinilai sangat realistis. Jadi Ya, kalau paslon itu bicaranya ngawang-ngawang, bicaranya hal-hal yang besar, nggak nyangkut di pikiran pemilih, jangan berharap bahwa mereka itu akan mendapatkan dukungan. Apa itu yang konkret? Misalnya bagaimana cara mengatasi kemacetan, kemudian bikin balai apa namanya kebudayaan di tingkat RT dan RW. Itu kan sesuatu yang nyata ataupun bantuan-bantuan yang sifatnya kolektif bagi RT dan RW kalau salah satu paslon misalnya menang. Hal-hal yang semacam itu yang sepertinya memang secara konkret akan mempengaruhi ya bagaimana pemilih rasional di Jakarta itu akan menentukan pilihan politiknya ke depan. ya. Tapi itulah yang saya kira apakah kerja sampai ujung ini akan kemudian dimaksimalkan oleh masing-masing calon khususnya head to head antara 1 dan 3. Harus saya katakan Mbak bahwa Pilkada Jakarta saat ini hanya menyisakan 1 dan 3 dan antara 1 dan 3 ini sedang kerja keras mengkapitalisasi bagaimana bisa menang satu putaran, bukan lagi hanya unggul dari yang lain, tapi satu putaran itu yang akan mereka kejar ya sebagai bagian dari bagaimana mengaksentuasi kerja-kerja politik mereka. Nah, pasangan nomor 3 sekalipun hanya diusung oleh PDIP misalnya, tapi mereka cukup confident dan sangat kelihatan militan kerja-kerja di bawahnya. Kan itu bisa Ya. terpotret dari survei elektabilitas yang naik secara signifikan. Sementara paslon nomor 1 ini ya kalau mau jujur hanya besar mayoritas dukungan partai politiknya, tapi secara umum mereka ini kira-kira begitu mesin politiknya tidak bekerja. Mungkin Iya. hanya PKS yang kelihatan, tapi selebihnya kan tidak maksimal. Karena dalam pilkada itu bukan banyak-banyakan partai, dalam pilkada itu bukan seberapa banyak partai yang mengusung dan tidak ada gambar partai. Beda dengan pileg. Nah, dalam pilkada yang mereka pilih itu adalah soal siapa orang yang ada di kertas suara, fotonya dikenal, visi misinya dikenal, dan kerja politiknya semakin dirasakan. Saya kira 3 hal itu. Baik, Mas Adi, kalau kemudian tadi kita mendengarkan penjelasan dari Mas Yohan, bagaimana PDIP cukup solid, 65,8% memilih paslon nomor 3, kemudian PKS hanya 36,6% yang memilih RK Suswono, ini terendah sepanjang pemilu Jakarta, bagaimana PKS tidak solid terhadap paslon yang diusungnya. Menurut Anda, seberapa besar potensi PKS bisa merapatkan barisan dan kemudian dalam 3 minggu bisa lebih tinggi lagi angkanya untuk kemudian menaikkan elektabilitas paslon nomor 1? Nah, repotnya PKS itu karena pemilihnya memang beririsan dan berdekatan dengan pemilih Anies Baswedan. Jadi kedekatan dengan Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu itu mengkonfirmasi bagaimana suara PKS naik ya. Tapi ketika PKS misalnya punya jarak yang cukup signifikan, terutama ketika nggak jadi mengusung apa namanya PKS sebagai Anies Anies. Baswedan Anies sebagai ya. gubernur. Jadi dulu orang yang merasa dekat dengan PKS yang menjadi bagian dari pemilih Nah, Anies itu ini. kan banyak yang kecewa. Dulu mereka belum menentukan pilihan politiknya dan menggerakkan pilihan politik coblos 3 paslon. Tapi kebelakangan ini orang yang merasa dekat dengan PKS beririsan dengan Anies lebih condong ketiga memang, Mbak. Kan itu yang kemudian bisa menjelaskan kenapa suara Pram dan RK itu naik secara signifikan. Ya, Mas Beda tadi dengan cukup PDIP. menarik ya ketika kemudian mereka beralih ke pasangan nomor 3, padahal itu didukung oleh PDI Perjuangan yang seharusnya menurut teori tidak bisa cross seperti itu antara PKS dengan PDI Perjuangan. Kenapa faktor PDI Jadi Perjuangan tidak masalah bagi para pemilih Anies yang tadinya adalah orang PKS? ya sepertinya pemilih Abah itu cenderung menerima calon dari PDIP karena permusuhan politik masa lalunya sudah Hmm. perlahan berkurang, Mbak. Ya, peristiwa 2017 itu sudah lupa.
dan sepertinya PDIP dengan pemilih Abah ini sama-sama merasakan betapa diperlakukan tidak adil, terutama dalam Ya, konteks itu Pilpres guys. 2024. Jadi kesamaan pengalaman itulah yang kemudian menjadi titik temu kenapa sebagian besar mesin politik PKS itu ya lebih banyak ke nomor 3 dibandingkan dengan yang lain. Ini yang kemudian menjadi tantangan, apakah PKS bisa mengajak anak-anak Abah menjadi bagian dari mereka. Apalagi posisi calon wakil gubernur dari nomor 1, Pak Suswono, sering melakukan blunder-blunder nggak karu-karuan. Jadi itu yang saya kira pertarungannya 3 minggu ke depan akan menjadi sesuatu yang nyata. Saya kira di situ, Mbak. Oke, ini menurut Anda siapa yang punya peluang untuk kemudian bisa meningkatkan angka dukungan? Ya, saya kira semua calon masih punya peluang, terutama paslon 1 dan 3. Kalau melihat trennya kan paslon 1 itu cenderung menurun dan paslon 3 itu naik ya. Pram dan Ya, Rano itu trennya naik secara signifikan. Sementara RK dan Suswono itu kecenderungannya menurun. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya Mbak, di sisa waktu kurang lebih 3 minggu ini, ya saya kira memang kerja-kerja politik itulah yang akan menentukan segala-galanya. Nah, ya. dalam logika survei biasanya kalau yang naik itu agak susah untuk turun, tapi biasanya yang turun itu agak susah untuk naik. Tinggal bagaimana kapitalisasi semua sumber kekuatan politik, mesin politik, resource politik dalam sisa waktu pertarungan ini. Jadi saya melihat secara prinsip ya kerja-kerja politik yang nyata itulah yang akan menentukan segala-galanya. Sepertinya paslon 1 dan 3 itu kalau hanya ingin unggul dari yang lain sudah pada level confident ya. Sepertinya pasangan 1 dan 3 itu sudah mulai berpikir bukan hanya sekedar unggul, sebisa mungkin untuk menang satu putaran. Nah itu yang sepertinya melipat gandakan mesin-mesinnya Pram dan Rano, dan kemudian Ridho juga belakangan kelihatan spanduk-spanduk kampanye semakin masif yang belakangan ini sebenarnya nggak kalah saing. Jadi prinsipnya begitu saya Mbak, artinya kerja politik sampai akhir itulah yang akan kemudian menjadi kunci segala-galanya untuk memenangkan pertarungan secara politik. Gitu Mbak. Baik, kalau kemudian mau memberi catatan, Mas Adi, tren naik dan tren turun, tren naik untuk Pram Rano dan tren turun untuk RK Suswono. Apa yang kemudian jadi catatan Anda menjadi kunci sukses dari paslon 3 bisa dalam waktu 1 bulan kemudian bisa menyalip bahkan merebut dan menggerus suara dari RK Suswono? Ya pertama pasangan nomor 3 ini nggak punya resistensi apapun, Mbak. Itu Hmm. harus diakui. Tidak ada protes, tidak ada demonstrasi. Bahkan dengan kelompok-kelompok pendukung Abah itu kan sebenarnya saling berpenetrasi. Sangat kelihatan misalnya mesin politik Abah itu banyak yang bergabung dengan Pram dan Rano Karno. Ini salah Hmm. satu variabel yang juga bisa menjelaskan kenapa Pram dan Rano itu relatif naik secara signifikan. Yang kedua, saya melihat mesin politik Ahok juga bekerja, itu Hmm. jangan dilupakan, apapun judulnya, bicara tentang Jakarta, ketokohan Ahok juga menjadi figur yang signifikan. Dan yang ketiga tentu variabel Sidul yang sangat identik dan mengidentifikasi sebagai orang Betawi itu adalah variabel ketiga yang menjelaskan kenapa paslon nomor 3 ini naik melesat secara signifikan. Nah, sementara di pasangan Ridho memang sangat kelihatan yang bekerja itu hanya Ridwan Kamil, itu pun RK seringkali mendapatkan sentimen negatif dan resistensi ya. Dan yang kedua kita melihat pasangan Ridho ini kan wakilnya sering blunder. Kemarin ngomong janda, Hmm. kemarin lagi ngomong Iya. apa yang dalam banyak hal sebenarnya sangat merugikan mereka ya sebagai bagian dari kepentingan politik elektoral jelang pencoblosan. Oleh karena itu, menurut saya di sisa waktu pencoblosan ini tinggal dua hal. Siapa yang nggak bikin blunder, yang kerja politiknya mantap, dialah yang akan menang. Baik, Saya jadi kira di situ. sebenarnya cukup dengan tidak bikin blunder dan sedikit kerja keras begitu ya kira-kira Mas Adi? Ya, tidak cukup juga hanya sedikit blunder, tapi kerja-kerja mematangkan untuk 50% plus 1 itu menjadi kuncinya. Saya kira di situ. Baik, Oke guys, memang untuk saat ini Mas Pram dari kader PDIP di Pilkada Jakarta lagi menyala-nyalanya guys. Melihat survei elektabilitasnya juga langsung menyelip Ridwan Kamil. Padahal Mas Pram baru diperkenalkan belum lama ini ke publik, namun surveinya langsung meroket naik ke atas terus. Dan itu pun dibeberkan oleh pengamat Adi Praetno, salah satunya mungkin program Mas Pram yang sepertinya dinilai lebih konkret dari paslon lainnya. Selain itu, rekam jejak Mas Pramono Anung yang dinilai tidak memiliki rekam jejak yang buruk. Namun, bagaimanapun juga, walaupun survei unggul untuk sementara ini, Pilkada Jakarta tetap harus dikawal
Dan nantinya Pilgub Jakarta memang harus fair. Rakyat akan memilih dengan hati nurani siapa yang terbaik untuk beramanah untuk rakyat Jakarta. Dan intinya kontestasi Pilgub di Jakarta nanti harus fair. Tidak ada kecurangan dan cawe-cawe dari pihak luar manapun, guys. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.